Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan, saya ambil alih untuk seluruhnya. Siap! Gerak! Penghormatan peserta upacara pada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Laporan pasukan 2 siap, laporan selesai. Laporan saya terima. Kembali ke tempat. Laksanakan. Laksanakan. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Istirahat di tempat. Gerak! Siap! Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Lapor upacara masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020-2021 siap dimulai. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap, gerak. Luruskan. Lurus. Dua kali jalan di tempat, langkah tegak maju, jalan. Lawan kanan. Jalan. Dua langkah depan, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. Satu langkah depan, jalan.
bendera siap. Pada bendera merah putih. Hormat! Perang! Tegak! Perang! Untuk jurunya balik kanan. Perang! Siap, gerak. Luruskan. Balik kanan. Lurus. Perang! Hormat. Gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, hormat kiri. Jalan. Gerak. Balik kanan. Gerak. Radio mode. Line in. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para pahlawan kita yang sudah berjuang, para kiai, para ulama, para santri, juga pahlawan nasional yang lainnya. Mengheningkan cipta dengan baca Fatihah dalam hati, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Pancasila.
Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sambutan pembina upacara sekaligus membuka kegiatan pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Istirahat di tempat. Rang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, kondisi ibu lagi kurang fit, jadi mohon maaf ya. Yang saya hormati ibu dan bapak Wakasek, ada Wakasek Bengkulu, ada kesiswaan, kemudian ada Hubin atau hubungan industri, kemudian yang saya hormati Kepala TU, Bendahara, SMA, SMK, ini juga Wakasek juga SMA, SMK ya. Kemudian yang saya hormati juga tidak lupa pada para wali kelas, kemudian kepada guru-guru SMA ataupun SMK Darul Fatwa. Juga anak-anakku tercinta, selamat datang di kampus SMA dan SMK Darul Fatwa. Selamat bergabung. Terima kasih atas kepercayaan Ananda bersekolah di Darul Fatwa, baik SMA ataupun SMK. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya dan sampaikan juga terima kasih kami kepada orang tua Ananda. Terima kasih telah mempercayakan kepada Darul Fatwa. Yang pertama, di samping terima kasih juga, kami memohon kepada Ananda semua, mudah-mudahan kami para guru semua di Darul Fatwa bisa menjalankan amanah yang ibu, bapak, atau orang tua Ananda amanahkan kepada kami Darul Fatwa.
Semoga kalian bisa menjadi pribadi-pribadi muslim yang tangguh, yang istiqomah, juga memiliki intelektual yang diharapkan. Intelektual bagus, cerdas, spiritualnya juga bagus, memiliki akhlak. Kemudian tidak lupa juga kita sekarang sedang mengalami pandemi COVID-19. Jadi ibu juga baru ini upacara memakai masker. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita melaksanakan upacara pun tidak memakai masker. Tapi kita juga tetap semuanya kita ambil hikmahnya. Tidak semata-mata Allah menurunkan musibah atau ujian ini, pasti banyak hikmahnya. Kita ambil hikmahnya saja. Jabar atau Jawa Barat memiliki memiliki dari waktu Pak Gubernur 100 hari bekerja, maka Jabar untuk pendidikan dan Dinas Pendidikan Jawa Barat juga memiliki visi, misi, kemudian yang diharapkan adalah Jabar Masagi. Tahu Jabar Masagi? Masagi itu kan persegi atau bujur sangkar atau segi empat. Artinya kita harus hidup seimbang. Jadi semua siswa-siswi harus seimbang, atau semua masyarakat Jawa Barat terutama di bidang pendidikannya harus panceg atau berdiri tegak, tidak seperti segitiga atau jajar genjang yang menyong kiri atau menyong kanan, tapi adalah masagi. Masagi itu adalah berdiri tegak, kalau di bahasa Islamnya istiqomah. Betul Pak Haji, istiqomah? Pak Haji. Ini ada Pak Haji Aep, ada Pak Haji Ceceng ya. Kemudian kenapa Jabar Masagi? Jabar itu memiliki 3 karakter kebudayaan. Yang pertama ada karakter dari atau kebudayaan Cirebonan. Kemudian kebudayaan Sunda Priangan. Kalau Cirebonan jelas sana ya. Kalau Sunda Priangan yaitu kita langsungnya mana? Sunda Priangan, Ciamis, Cianjur, Garut, Sumedang, itu masuknya Sunda Priangan. Yang ketiga adalah karakter atau budaya Betawi. Karena di Bekasi, di Bogor itu lebih dekat ke Jakarta. Nah, dengan 3 unsur budaya itu, maka Jawa Barat menginginkan kita selain memiliki ilmu, cerdas, sehat, dan berkarakter. Berkarakter seperti apa? Kita misalkan, kalau ilmunya banyak, cerdas, tetapi tidak memiliki karakter atau akhlak yang baik, itu tidak baik. Hasilnya tidak bagus. Jabar Masagi itu menginginkan bahwa kita ingin jiwa kita sehat, mental kita juga sehat, jiwanya jelas harus sehat, harus cerdas, kemudian harus juga memiliki akhlak yang sehat atau berakhlakul karimah. Itu yang diharapkan oleh Bapak Gubernur kita. Makanya nanti Ibu dan Bapak Guru akan mengajarkan itu tidak hanya ilmu saja, tidak hanya apa yang tertuang di buku saja, tetapi akan menerapkan nilai-nilai moral. Kalau kita budaya Kesundaan, budaya Sunda, ingat ya, kalau bertemu dengan orang salaman, apakah cupika-cupiki? Tidak, tentu tidak. Tetapi memiliki jarak. Ya kan? Jarak itu seperti apa? Begini ya. Itu orang Sunda. Dan juga nanti Ibu dan Bapak mengajarkan yang lainnya. Di Darul Fatwa ini sebenarnya jauh-jauh hari itu sudah masagi. Kenapa? Pagi-pagi tanya ke teteh-teteh Ananda semua,
sama akang-akangnya. Pagi-pagi kita sudah berjejer untuk melakukan apa saja? Yang pertama, Asmaul Husna. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tilawah Quran. Dilanjutkan dengan sholat duha berjamaah. Kemudian dilakukan sholat zuhur berjamaah. Itu untuk apa? Selain otaknya cerdas, pintar, jiwanya juga bagus, sesuai dengan ajaran kita. Jadi di Darul Fatwa sudah jauh-jauh hari, selain anak-anaknya cerdas, anak-anaknya pintar, memiliki akhlak yang baik. Itu saja mungkin. Selanjutnya akan Pak Haris, mana Pak Haris? Dibuka ya. Oke. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan masa perkenalan sekolah, lingkungan sekolah, maaf, ulangi ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya membuka pengenalan lingkungan sekolah pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 dibuka. Ada yang harus di... Oke. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyematan tanda peserta oleh pembina upacara untuk perwakilan siswa peserta PLS sekaligus pembacaan ikrar. Diikuti oleh semua ya. Ikrar Jabar tolak kekerasan. Kami siswa-siswi Jawa Barat berikrar. Satu, selalu menjaga diri dari segala bentuk kekerasan. Kejahatan dan penyimpangan seksual. Dua, menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekerasan, kejahatan dan penyimpangan seksual. Tiga, menjauhi tindakan yang menyakiti, merendahkan, menghilangkan martabat dan kehormatan diri dan orang lain. 4, mengajak orang lain untuk bersama-sama menolak tindakan kekerasan, kejahatan dan penyimpangan seksual. 5, mencari pertolongan dan melaporkan segala bentuk kekerasan, kejahatan dan penyimpangan seksual yang menimpa diri, teman dan orang lain. 6, bertekad menjadi menjadi anak yang berakhlak mulia, membanggakan orang tua,
agama, bangsa dan negara. Kiri kanan gerak. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi yang cerah ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah, demi menunaikan tugas darimu dan tugas dari Rasul-Rasul-Mu, yaitu mencari ilmu. Berikanlah kami kekuatan, ketabahan, serta kesabaran dalam mencapai cita-cita suci kami. Kami sadar bahwa di dalam melaksanakan tugas-tugas darimu, kami tak lepas dari noda dan dosa. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan guru-guru kami, serta pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan, dari berubahnya afitah di antara perubahan, dari sehat menjadi sakit, dari wabah yang telah datang secara tiba-tiba. Kami memohon perlindungan-Mu ya Allah, dan lepaskanlah wabah ini dari muka bumi kami, karena Engkaulah yang maha suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah selesai. Laporan selesai. Terima kasih. Yang dibubarkan karena beberapa hal ya. Pengumuman pasukan peserta upacara diistirahatkan. Untuk pengumuman istirahat di tempat. Rak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mencoba memperkenalkan para ibu dan bapak guru untuk nanti Anda ketahui. Barangkali ada yang sudah kenal atau sudah tahu, ada juga yang memang belum tahu. Yang pertama ada Wakasek atau Wakil Kepala Sekolah. Atau ibu sendiri belum ya? Lupa pada diri sendiri. Ibu nama Deki Zakia. Alhamdulillah di Darul Fatwa sudah dari tahun 2000 bersama Pak Haji Aep. Pak Haji Aep, manggil apa ya?
Ayo Pak Haji Aib ke depan. Nah, bersama Pak Haji Aib 2 tahun 2001. Kemudian kalau ibu pribadi di 2000, tahun 2000 masuk di Darul Fatwa. Alhamdulillah sampai sekarang masih di Darul Fatwa. Pada saat ini ibu menjabat, diamanahkan oleh yayasan menjabat sebagai kepala sekolah di SMK Darul Fatwa dan wakil kepala sekolah di SMA Darul Fatwa. Kemudian ini adalah Pak Haji Aib. Pak Haji Aib ke depan senior kita. Pak Haji Aib ini adalah wakil kepala sekolah di bidang hubungan industri, Hubin ya, untuk SMK. Kemudian ada ibunda kita, Bu Rita. Mangga Bu Rita. Nah ini Bu Rita, bunda kita ini juga senior kita juga. Bu Rita ini diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum SMA. Kemudian ada Pak Haji Cecek. Mangga Pak Haji Cecek. Pak Haji Cecek ini adalah diamanahkan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum di SMK. Dan kalau di SMK ada 2 kurikulumnya, yaitu yang kedua yang membantu Pak Haji Cecek nanti yang berkaitan dengan kurikulum SMA ada Bu Rita, yang di SMK ada Pak Haji Cecek dibantu oleh Ibu Rina. Silahkan Ibu Rina. Dibuka maskernya Bu Rina, tidak jelas silahkan. Ya, terima kasih. Kemudian kurikulum sudah ada wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk di SMK Pak Irwan. Pak Irwan ini baru pengantin ya. Pak Irwan ke depan. Ya. Nah, ini Pak Irwan kesiswaan di SMK. Kemudian wakil kepala sekolah bidang kesiswaan untuk di SMA ada Pak Haris. Maka Pak Haris masih bujang ya. Ini masih bujang. Kalau Pak Irwan udah sold out. Ini Pak Haris masih bujang. Kemudian ada kepala TU di SMA dan merangkap sebagai bendahara di SMA senior juga. Ini ada Bu Juaningsih. Tetapi Bu Juaningsih ini, mangga Bu Juaningsih perkenalkan. Bu Juaningsih ini biasa nanti dipanggilnya Bu Nining. Nanti kalau Bu Nining berarti beliau ya. Kemudian dibantu juga di tata usaha itu oleh Ibu Nelly. Mangga Ibu Nelly. Nah ini Ibu Nelly. Biasa dipanggil Teh Nelly ya, Teh Nel. Kemudian ada juga guru senior kita itu Ibu Mira. Ibu Mira, mangga Ibu Mira. Nah ini ibu senior kita. Bu Mira masuk Darul Fatwa tahun berapa? 96. Tahun berapa? 2005. Karena kalau Bu Mira masih junior ya. Ini ada Ibu TU kita. Ini adalah kepala TU tata usaha di SMK, merangkap juga bendahara. Ini ada Bu Nur Elawati. Nah, kemudian di TU juga dibantu oleh Ibu Nonik. Ibu Nonik di belakang karena memang sedang hamil muda, jadi mohon maaf gak kuat berdiri lama. Ibu Nonik ini di samping sebagai di tata usaha juga, beliau juga diamanahkan sebagai wali kelas 10 ya Teh ya. Wali kelas 10. Kemudian ada juga Ibu Nurul. Nah ini Ibu Nurul, bahasa Inggris ya Bu Nurul ya. Terima kasih Bu Nurul, wali kelas di SMA. Nanti Ibu nggak tahu nanti siapa kelas 10 ya? Kelas 10. Nanti Ibu nggak tahu apakah ada yang ke Bu Nurul, tapi nanti yang jelas ini wali kelas 10. Kemudian ada Ibu Anik. Ini Bu Anik juga baru. Ini masih belum sold out. Bu Anik ini nanti wali kelas di SMA ya, kelas 10 SMA. Kemudian ada Pak Robi. Nah, Pak Robi ini di SMK, wali kelas 10 SMK, tapi beliau juga termasuk guru produktif. Nanti kalau ada yang rada judes Pak Robi ya teman. Judesnya bukan judes judes, tapi memang tegas ya. Ini Pak Robi. Kemudian ada juga wali kelas di SMA Pak Galih ya. Pak Galih juga wali kelas di kelas 10. Wali kelas di kelas 10. Pak Galih juga belum sold out ya, masih bujang.
Kemudian ada juga Pak Anton. Nah, Pak Anton, beliau ini wali kelas juga, tapi sekarang mengundurkan diri katanya karena punya pacar baru. Punya pacar baru, jadi mengundurkan diri dari wali kelas maksudnya ya. Tadinya wali kelas ya, sekarang hanya mengajar saja. Pak Anton juga masih bujang, belum sold out. Jadi di sini masih bujang sama gadisnya masih banyak ya. Teh Nelly juga masih gadis gitu kan. Kemudian masih yang bujangnya juga banyak. Teh Nonika sama Pak Irwan berjodohnya di sini. Iya tuh. Bu Ella sama suaminya berjodohnya di sini juga. Bu Mira, oh tidak ya? Bu Mira tidak. Pak Robi, nah contoh Pak Robi, istrinya Pak Robi, daun muda. Di Darul Fatwa juga. Alhamdulillah ya Pak Robi ya. Itu saja dari Ibu perkenalannya. Nanti lebih lanjutnya Ananda bisa bertanya atau nanti juga masuk kelas. Dan untuk saat ini sampai dengan nanti pengumuman berikutnya diumumkan dari Dinas Pendidikan. Ini jangan lupa ya, kalau SMA SMK itu dinas pendidikannya bukan lagi di Sumedang seperti kemarin SMP ya, tetapi kita Jawa Barat. Jadi langsung ke Jawa Barat. Nanti diumumkan berikutnya dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, apakah kita akan bisa tatap muka atau masih daring atau BDR ya. BDR itu belajar di rumah sampai dengan bulan Desember. Karena pandemi ini masih berlanjut dan kasusnya sudah yang secapa itu sekitar 1.280 yang kena COVID di Bandung ini, dan kemudian kalau di Sumedang kemarin ada juga. Mudah-mudahan kita berdoa lah. Kita juga jangankan Ananda semua bosen segala macam di rumah karena daring macam-macam. Kami juga sama bosen. Kalau mau bilang bosen ya, sudah harus bagaimana lagi? Tetapi kita ambil hikmahnya, terima. Pasti Allah ngasih yang terbaik buat kita. Kita berdoa saja, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita juga bisa tatap muka. Yang SMK apalagi nanti ada praktek ini, praktek itu. Yang SMA juga sama, ada praktek biologi dan lain-lain. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa hidup normal, tidak memakai masker seumur hidup gitu ya. Kan berat ya pakai masker seumur hidup tuh, engap. Itu saja. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Haris atau Pak Irwan atau Pak Haji Cece, Pak Robi, Pak Haji Aep, silahkan. Terima kasih. Enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengumuman yang harus disampaikan. Saya ucapkan selamat bagi siswa-siswi yang sudah sah menjadi siswa-siswi SMA atau SMK Darul Fatwa. Untuk MPLS kita sudah mulai hari ini. Pembukaan upacara udah, dan tadi pun sekalian materi ya. Udah, saya materi Tadi ya. Jadi upacara ini, upacara pembukaan sekaligus materi pertama, ya. Jadi nanti kalian semua akan mendapat buku MPLS masing-masing. Buku MPLS itu harus diisi komplit, semua materi ada. Karena nanti di akhirnya akan harus dikumpulkan sebagai penilaian MPLS. Untuk sekarang materi pertama sudah disatukan dengan upacara. Jadi untuk materi kedua sesuai jadwal yang ada yang sudah dibagikan. Jamnya sama, artinya jam 7 sampai seterusnya ya. Jam 8 sampai jam 8.40 itu istirahat dulu, karena materi kedua akan dilanjut di jam 8.40. Dan itu sekarang yang sudah mengikuti upacara silahkan langsung pulang ke rumah, jangan kemana-mana dulu, harus siap-siap untuk materi selanjutnya. Jangan lupa tetap menggunakan seragam sekolah, ya. Kemudian untuk kelompok, karena udah dibagikan kelompok semuanya,
kalian koordinasi atau mau bertanya apapun silahkan tanyakan pada pembimbing masing-masing. Setiap pagi jam 6.30 sampai jam 7 itu ada acara ngaji online. Kalian akan dibimbing ngaji oleh pembimbing masing-masing. Itu wajib diikuti. Ya. Karena itu masuk ke pengabsenan. Setiap orang yang bisa di video call itu akan menjadi bukti bahwa kalian telah hadir mengikuti. Seperti itu. Tapi saya nyatakan untuk orang yang di sini, siswa yang di sini, artinya kalian sudah mengikuti ngaji di pagi hari. Untuk selanjutnya, untuk besok nanti akan disampaikan apakah kita akan upacara lagi atau tidak, gimana? Usah. Berarti untuk besok kalian tetap stay di rumah. Ingat, jam 6:30 kalian sudah siap menggunakan seragam sekolah SMP dan siap HP-nya harus aktif, WA-nya. Karena di pagi jam 6.30 harus kita mulai video callan lah, biar romantis. Kalian ngaji, nanti akan dibimbing oleh pembimbing masing-masing. Gitu ya? Paham? Ada di sini yang belum kebagian kelompok? Sudah semua? Berarti info udah tahu semuanya? Oke. Sekali lagi, apapun jika ada pertanyaan silahkan tanyakan kepada pembimbing masing-masing. Gitu ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai, pemimpin pasukan membubarkan pasukannya masing-masing. Tanpa penghormatan, barisan bubar. Tanpa penghormatan bubar. Penyemprotan itu nanti saya mention di YouTube, di Quran. Itu kan kayak di barcode gitu. Tangannya hand sanitizer sambil di situ masih berlangsung kan? Atau diakhiri? Belum diakhiri. Apa? Tapi orang rame-rame Silakan membubarkan diri dengan tetap menjaga jarak atau tetap menjaga protokol kesehatan ya. Langsung pulang ke rumah. Ingat jam 8.40 kita ada live streaming atau video di YouTube. Silahkan buka. Tetap gunakan masker.